Hello guys and welcome back to Nick Tech Channel. Jadi kalau kamu nampak di atas meja nih banyak barang kan, sebab hari ini saya mau buat satu gaming setup. Jadi gaming setup ini dia punya harga memang tinggi, yaitu Rp2.200 dan barang-barang ini saya mesti beli hanya daripada Shopee. Jadi last time saya buat gaming setup ialah kalau tidak silap last year ataupun awal this year. Dan itu punya setup tuh RM500 dan kamu boleh nampak memang tidak boleh banyak main game lah. Jadi untuk ini punya setup memang saya mau all out. Boleh all out tapi masih lagi macam budget lah. Jadi kalau kamu interested stay tune sebab memang banyak barang-barang yang padu saya akan guna hari ini. Oke, jadi untuk kita punya CPU kita akan guna ini, yaitu the Ryzen 5 5500. Jadi ini CPU ni ialah Zen 5 dan juga dia menggunakan soket yang lama lah, yaitu AM4. Dan dia punya spek ni CPU, specifically ni CPU ada 6 core and 12 thread, dan juga dia punya speed, base speed dia ialah 3.6 GHz dan dia punya max speed ataupun boost ialah 4.2 GHz. Dia punya TDP untuk ini CPU ialah 65 watts sahaja. Jadi kalau kamu nampak di sini memang ini jalan kita dapat. Tidak cooler, tidak dia punya retail box. Kerana yang saya beli ini hanya yang ini, yang tray punya version. Maksudnya CPU je lah. Kenapa saya beli ini? Just sebab lagi murah berbanding kalau beli cooler. Kalau saya mau beli sama cooler, yaitu yang red cooler lah, yang dia AMD punya stock cooler. Kalau saya mau beli itu AMD cooler, saya perlu tambah 40 to 50 ringgit more baru saya dapat tu cooler. Dan terus saya fikir balik, bos lagi saya beli ini je, ini CPU standalone lah, ini yang tray version, and then save itu budget beli CPU cooler yang lebih lebih padu. Red cooler for this CPU memang okay, tapi untuk kalau kita mau upgrade CPU nanti in the future dia tidak berapa bagus lah, sebab dia support TDP rendah untuk yang stock cooler AMD. Dan kita akan pair CPU itu dengan ini motherboard, yaitu daripada brand MSI. MSI A520A Pro. Jadi ini motherboard ialah motherboard daripada brand MSI. Memang kita semua tahu MSI punya brand, jadi ini memang yang bagus punya lah. Dan ini ialah M4 socket, di mana ini motherboard hanya support Ryzen 3000, 4000 dan juga 5000. Jadi CPU yang lama macam Ryzen 1000 sama 2000 memang tidak akan support lah ini motherboard. Jadi ini ialah SSM ATX, dan juga kalau kita tengok di board dia, kita hanya ada 2 slot DDR4 RAM dan juga 1 slot untuk kita punya NVMe SSD. Jadi ini motherboard ni memang bukan special lah. Memang kalau kamu tengok pun memang basic. I/O dia pun tidak berapa banyak USB, tetapi bagi saya kalau kamu ni user yang biasa saja, terutamanya untuk kalau main game, saya rasa ini pun lebih daripada cukup. Sebab kamu tidak perlu juga motherboard macam top tier punya motherboard. Maybe B series boleh lah, tapi itu pun mahal. Ini harga dia pun 200 saja. Itu tambah shipping sama voucher. Untuk ni motherboard memang sudah boleh main game. Dia tidak akan macam tambah performance, tapi itu je lah. Kamu punya upgrade part, terutamanya untuk RAM sama juga CPU, disebabkan dia punya chipset memang ada limit sikit lah. Tapi untuk ni budget dikira bagus sudah nih. Alright, jadi untuk kita punya RAM kita akan guna ini, yaitu daripada brand Kingston HyperX Beast. Jadi ini RAM ni dia ialah DDR4 dan dia punya capacity ialah 60GB. Jadi ada 8 and 8, jadi dua-dua ni 16. Dan dia punya speed ialah 3200 MHz. Jadi untuk RAM ni saya beli zaman yang masa tu yang ada sale. Jadi masa yang saya beli tu last month, sebab memang lama sudah saya tunggu ni pas semua datang. Ini yang bukan paling murah, cuma dia murah dan juga brand yang saya tahu. Ada brand-brand yang lain, cuma ini yang saya mau try lah. Sebab HyperX memang terkenal dan dia punya RAM memang bagus lah, good quality.
Jadi untuk SSD kita akan guna ini daripada brand yang dari dulu lagi saya guna, yaitu brand Ediloka. Jadi ini model Ediloka EN600 Pro, dan kalau kamu tahu ini ialah NVMe SSD. Jadi dia punya capacity untuk ini ialah 512. Boleh juga saya kasih tinggi, tapi budget kita akan tinggi lah. Jadi ini macam yang bare minimum untuk ni tahun lah 2025. Dan dia punya speed ialah PCIe Gen 3 by 4, di mana kita punya motherboard hanya support PCIe Gen 3 by 4 lah. Jadi ngam lah, ini punya speed dengan motherboard kita punya speed memang compatible. Jadi tidak lah yang bottleneck begitu kan. Jadi kenapa saya pilih ini? Kerana dia punya price di Shopee sekarang ini yang paling murah. Sebab kenapa dia brand dia bukanlah semua orang tahu. Kalau kita search pun memang ini hanya ada di Shopee lah, tak tahu lah di tempat lain. Cuma di Shopee memang ada popular juga ini, tapi kalau macam worldwide memang ini brand dia baru lah, dia baru. Kerana sampai dari China, ini brand dari China. Kenapa saya beli ni? Sebab saya pun guna ini punya brand dan model. Saya guna di saya punya personal PC. Kalau boleh nampak di sini saya guna. Dan saya sudah guna around 2 tahun lah begitu. 2 tahun saya guna dan dia punya performance semua masih lagi okey. Jadi saya boleh vouch lah yang ini ialah dia reliable dan juga performance dia tidak drop. Alright, jadi sebelum kita kasih masuk motherboard kita di dalam casing, kita akan pasang dulu kita punya cooler. Jadi ini ialah cooler yang kita akan guna di PC kita. Cooler yang kita akan guna ialah dari brand Thermalright, dan ini ialah dorang punya Assassin X 120 Refine S. Jadi ini cooler support dua-dua lah, Intel dan juga AMD, yang LGA sama juga M5 dan M4. Selain daripada itu dia ada single fan 120mm dan dia ada 4 heat pipe. Kenapa saya pilih ini CPU cooler? Sebab dia punya price per performance. Jadi harga ini CPU cooler ialah RM60 lah. Ini ialah CPU cooler yang bagus lah, yang paling budget dan juga yang bagus. Kenapa? Sebab dia punya rated TDP. Jadi ini punya TDP ialah 225 watts. Kalau kamu tidak tahu pasal PC, memang itu macam tidak makna lah. Tapi kalau kamu tahu pasal PC, terutamanya pasal cooler, ini sangat bagus lah. Karena kalau kamu ingat, ini punya CPU, kita punya Ryzen 5 5500 hanya memerlukan TDP of 64 watts. Dia rendah lah, dia rendah. Kalau kita mau upgrade ke Ryzen 7 5800X 3D ataupun Ryzen 9 5900X, kita masih lagi boleh guna ini cooler. Karena itu punya CPU yang tadi saya mention yang dua-dua tu hanya dia punya rated TDP hanya 105 TDP. Ini 225. Jadi banyak lagi headroom untuk ini CPU cool itu CPU lah. Jadi that's why ini punya cooler dia sangat bagus. For the price, ini yang saya rasa memang top 1 lah, top 1 untuk budget builder. Yes, dia punya design memang buahlah cantik. Dia ada satu je fan, heat pipe pun ada 4 je. Lepas tu warna silver sama hitam, dia tidak RGB. Tapi untuk cooler macam ini dan harga begini memang sangat berbaloi. Jadi ini memang 100% saya recommend untuk semua build lah. Kalau macam kamu guna Ryzen 9 pun, Ryzen 7, kalau kamu tidak budget lagi untuk cooler, ini yang saya recommend. Alright, jadi kita punya motherboard kita sudah prep semua, kita punya CPU, RAM, SSD dan juga cooler. Jadi sekarang kita mau pergi unbox kita punya casing. Oke, jadi ini ialah casing yang kita akan guna di build ini, yaitu daripada brand Techware. Model dia ialah Timber M dan saya ambil warna putih lah ni nah. Jadi ini casing ni M80X dan dia juga include 4 fan. Masa saya beli memang dia include 4 fan, 3 di depan dan juga 1 di belakang. Sudah pre-install lah. Jadi kita itu untuk cooling memang kita done sudah. Tidak perlu lagi pasang additional fan. Actually boleh juga lah pasang di atas, tapi itu kalau kamu mau lah. Untuk saya 4 pun cukup sudah. Jadi ini casing juga support 2 hard drive dan juga 1 SSD SATA. Dan untuk GPU pula, ini casing hanya boleh muat up to 320mm. Jadi kalau kamu punya GPU panjang daripada itu, memang tidak akan muat lah.
dan juga kita punya cooler hanya boleh muat dia punya tinggi 175 mm. Di sini atas ni dia juga boleh support radiator yang size 240 mm ataupun 280 mm. Jadi kalau mau pasang AIO memang boleh ni casing. Dia akan muat juga di atas. Dan ini ialah dia punya I/O ports. Jadi masa kamu beli ni memang ada option lah. Yang pertama dia punya size. Jadi ini M80X, ini casing juga ada variant ATX yang besar. Dia punya design ada lain sikit tapi lebih kurang dari dia punya design depan lah. Selain daripada itu, ini casing hanya ada dua color. Yang putih ini dan juga yang warna hitam. Kalau kamu nampak di depan sini, ini adalah sebab kenapa saya beli ni casing lah. Sebab ni dia punya di depan ni memang tampak cantik. Jadi kalau kamu beli warna putih, kamu akan dapat accent wood di depan tu yang birch. Kalau kamu beli warna hitam, kamu akan dapat di depan tu accent spruce. Jadi mari kita kasih masuk kita punya motherboard dalam ini casing. Alright, jadi sudah saya pasang kita punya motherboard dalam casing. Jadi sekarang kita akan unbox kita punya second last item, yaitu kita punya power supply. Jadi power supply ini yang saya akan guna, yaitu daripada brand Gigabyte. Jadi ini PSU ni dia ialah 550 watt dan dia punya efficiency rate ialah 80 plus silver. Tidak jauh terlalu tinggi tapi for the price dia memang okay lah. Dan dia juga non-modular, bermaksud semua kabel dia attach di dia punya power supply, tidak kita boleh cabut. Jadi ini power supply ini memang basic lah. Dia bukan macam power supply yang high end, tapi untuk spek yang kita akan guna dalam PC ini dia memang cukup lah. Sebab kita punya GPU pun tidak perlu terlalu banyak wattage dan banyak juga lah good review tentang ini power supply. Alright, jadi untuk kita punya last component yaitu GPU, kita akan guna ini, yaitu dari brand Palit GTX 1660 Super. Jadi ini punya card kalau mau boleh nampak memang dual fan, dan juga ini card ada 6GB of VRAM, dan minimum requirement PSU untuk ini GPU ialah 450 watts. Jadi kita punya PSU memang ngam sudah lah untuk ini GPU. Jadi ini GPU tidak perlu memerlukan banyak power, tapi ini GPU hanya memerlukan 125 TDP, dan ini GPU memerlukan 8-pin power PCIe connector daripada kita punya power supply. Dan ini dia punya port, satu HDMI, satu DisplayPort dan juga satu DVI. Jadi untuk komponen GPU kita ini sahaja komponen yang use, yaitu second hand. Semua yang saya sudah build ni di sini, yang dalam sudah kita punya CPU, motherboard, cooler, RAM, SSD, casing, semua ni brand new. Kecuali kita punya GPU. Kenapa? Sebab harga brand new GPU sangat-sangat mahal. Kalau saya mau beli brand new, kalau saya paksa lah brand new, saya tidak akan dapat yang bagus punya. Maybe saya akan dapat GT 1030, GT 710. Itu pun harga 400, 300, mendekati 500. Tambah lagi shipping, 500 lebih lah. Ini harga dia ialah RM557. Jadi dia tidak jual terlalu mahal dan tidak jual terlalu murah lah. Kalau saya mau beli brand new, ada juga brand new card yang performance yang bagus, contohnya RTX 3050, tetapi dia punya harga bukanlah sangat mahal, cuma harga dia lebih daripada 200, tambah RM200. Jadi contohnya 800, 700. Boleh juga, tapi kita akan exceed kita punya budget. Jadi saya tidak mau tu. So ini yang paling best option lah in terms of performance and price. Tapi saya faham juga ada juga yang orang tidak selesa beli second hand parcel lah, terutamanya benda yang macam ini yang sangat sensitif kita punya GPU. Jadi saya di bawah saya akan kasih link juga lah. Ini kalau kamu mau, dan juga GPU second line ataupun yang RTX 3050. Tetapi kalau kamu mau beli RTX 3050, kamu akan bayar lebih lagi lah banding yang ini. Dan juga kalau kita macam performance, RTX 3050 dan juga ini lebih kurang je. Cuma RTX 3050 kalau tidak silap dia ada 8GB of VRAM, dan yang ini ada 6GB sahaja. Jadi kita punya PC sudah siap. Jadi saya tinggal mau kasih connect lagi power pergi GPU, motherboard, dan after that baru boleh pasang lah. Tapi sebelum tu saya mau kasih unbox dulu kita punya peripherals.
Jadi ini ialah kita punya monitor. Jadi ini daripada brand Aiwa. Saya tidak pernah dengar, tapi itu nanti saya akan cerita brand Aiwa. Tapi sebelum itu semua cerita dulu lah dia punya specification. Jadi size screen ini monitor ialah 24 inch yang menggunakan panel IPS dan dia punya refresh rate 100Hz dengan response time of 1 millisecond dan dia punya ports hanya ada dua, yaitu VGA dan juga HDMI. Jadi sebelum saya cakap pasal ini brand, ini bukan saya punya first choice. Saya punya first choice of monitor ialah dari brand Armageddon, yaitu yang ini. Tetapi saya sudah order itu monitor 3 kali dan 3 kali kena cancel. Kerana saya chat dia itu seller lah, dia bilang for something for safety reason. Jadi 3 kali saya kena cancel, jadi saya tidak mau lagi. Terus saya search lah apa mana yang saya mau, macam mana spek yang bagus dan juga harga yang bagus juga. Dan saya nampak ini brand Aiwa. Jadi siapa ni Aiwa? Mesti kamu tidak kenal. Saya pun tidak kenal first. Tapi ini brand ni memang ada history lah. Jadi Aiwa ni ialah brand daripada Japan, yang dia lahir pada tahun 1951. Memang lama sudah lah, memang lama. Jadi ini company ni, yang Aiwa ni, dia bukan buat monitor dulu. Dia actually buat microphone dan juga later dia juga buat audio products. Jadi macam speaker lah begitu. Jadi microphone, speaker, semua related to audio. Dan Sony dapat acquire majority stake pada tahun 2002. Jadi Sony macam banyak dapat share lah dalam ini company. Dan lama kelamaan ini company Aiwa ni macam dia punya operation pun down dan memang dia punya production pun dwindle, maksudnya berkurangan. Dan dia punya production terus hilang gitu. Dan sampailah kepada 2017 di mana ada satu lagi company sama juga daripada Japan yang bernama Towada Audio. Jadi Towada Audio ni dia dapat the rights lah, dia dapat kebenaran untuk menggunakan ini nama, yaitu Aiwa daripada Sony. Kemudian sudah sampai sekarang ini company yang Towada tu dia guna ini brand Aiwa untuk membuat bukan monitor saja, audio product dan juga home appliances. So itu dia punya history. Jadi kenapa saya pilih ini betul-betul? Ada 2 reason. Yang pertama dia punya screen size dan dia punya price. Untuk screen size pula ini 24 inch. Kalau kita tengok brand macam contohlah MSI, ViewSonic dan juga yang lain-lain, semua dia offer, diorang punya spek untuk yang screen size ialah 22 inch. 22 inch sama 24 inch kalau kamu tengok depan-depan ataupun di paper memang tidak berapa banyak beza, hanya 2 inch. Tapi kalau kamu tengok face to face, di depan kamu memang ada banyak beza. Jadi pasal itulah saya pilih dan juga harga dia ini lagi murah berbanding yang brand-brand macam MSI dan ViewSonic yang bagi 22 inch screen. Jadi that's why saya pilih ini. Dan yang ketiga, dia punya design. Terutamanya dia punya stand lah ni lah. Saya suka dia punya design. Dia remind me the design of Dell punya stand. Jadi that's why saya pilih inilah. Jadi nanti saya beritahu lah dia bagus ke tidak. Nanti di part conclusion. Saya guna dulu baru saya kasih bagi tahu kamu. Selain pada itu dia juga ada include beberapa aksesori lah. Ini dia punya power cable dan dia juga ada include satu HDMI cable. So next kita punya keyboard. Oke, jadi untuk keyboard kita saya pilih ini punya brand, yaitu daripada brand FGG Matte Lion dan dia punya model ialah yang MAD Matte 60 HE dan saya ambil ni di warna putih lah saya ambil. Jadi ini keyboard ialah Hall Effect keyboard. Apa maksud Hall Effect? Jadi Hall Effect ni ialah satu teknologi di mana each individual switches yang di sini ni, yang ni lah, yang MK semua ni, dia ialah magnetic, bukan macam yang traditional apalah switches. Ni magnetic dan juga dia punya PCB dalam ni yang dia punya printed circuit board ada sensor. Jadi masa kita tekan ni, kita tekan mana-mana key lah, dia akan membentuk satu magnetic field. Jadi itu magnetic field, sensor di PCB itu akan detect dan situlah dia akan register. Jadi apa kebaikan ni? Jadi ada beberapa kebaikan lah. Ini teknologi dia akan provide satu smoother travel, great durability, and juga kita boleh custom dia punya actuation point. Bermaksud kita boleh kasih apalah, dia punya latency kita boleh kasih rendah. Ini ialah 60% keyboard. Jadi maksudnya dia punya apalah, key dia tidak numpad dan juga yang ini non RGB lah, dia tidak RGB dan ini only wired. Jadi dia tidak Bluetooth ataupun dongle. Jadi kamu perlu connect wired ke kamu punya PC.
Jadi ini ialah kita punya mouse. Jadi mouse ini daripada brand Attack Shark. Jadi ini brand memang popular lah, memang banyak orang guna, terutamanya orang yang main e-sport game. Sebab dia ringan dan juga dia punya specification. Jadi untuk yang ini pula, ini ialah Attack Shark X11. Ada lagi yang lain, cuma ini yang saya nampak yang murah dan dia punya spek yang bagus. Jadi ini firstly dia ni ialah try mode. Apa itu try mode? Try mode tu ialah simple je lah. Dia boleh connect kita punya PC 3 cara, iaitu satu by wire. Jadi kita boleh connect USB-C di sini ataupun kita boleh connect pergi Bluetooth. Tapi kalau kita tidak guna Bluetooth, kita boleh juga guna dongle connect ke kita punya PC. Jadi ada 3 cara lah. Jadi for this price RM83, ada 3 cara untuk connect. Memang bagi saya itu pun win sudah. Dia punya bateri untuk ini mouse, satu kali single charge dia boleh sampai bertahan 65 jam. 65 hour memang dikira okey lah. Bukan je kamu main lebih daripada 65 hour kan. Jadi ini memang kalau saya boleh tahan 1 minggu lebih lah boleh tahan. Dan untuk cara kita charge tu, dia juga ada include ini, iaitu satu dongle di mana dia magnetic. Kita boleh je taruh macam ini. Kita boleh je taruh macam ini and then dia boleh charge. Jadi memang bagus lah. Di bawah kita ada on off switch, di mana kita boleh switch kalau kita mau kasih off ataupun kita mau guna Bluetooth, wired ataupun guna itu dongle. Dan di sini juga di bawah juga ada DPI button, di mana ini ada 6 level of DPI adjustment. Jadi kalau saya ingat ini up to 220,000 DPI. Jadi ini ialah kita punya speaker. Jadi kenapa saya record di sini, sebab saya punya mic tadi masa saya record tu ada masalah lah. Jadi saya perlu record balik. Jadi ini kita punya kita punya speaker. Jadi ini speaker daripada brand Creative. Jadi ini speaker memang popular, memang dari dulu lagi popular lah. Kalau kamu tengok video-video YouTuber OG, memang ini yang banyak dorang recommend untuk budget setup lah. Jadi ini kalau kamu boleh nampak dia warna putih, jadi saya beli warna putih. Ini dia punya volume knob. Dan di sini ada indicator lah, dan ini kalau saya silap ni di sini ini ialah untuk kita punya RGB. RGB ada di bawah sini. Dua-dua lah, ada dua-dua situ. Dan untuk power ni kita akan guna ni lah. Ini untuk kita punya audio, ini untuk kita punya power. Jadi ini je yang secara berpasukan lah pasal ini ini speaker. Karena saya punya PC tidak ada USB-C. Jadi saya perlu guna wall brick ataupun yang plug lah gitu, yang ada USB-C baru saya boleh power lah. Jadi itu je masalah yang saya punya PC sekarang ni. Tapi itu hal kecil je lah. Dan kalau kamu boleh nampak design dah di sini di belakang ni, ini ialah dia punya woofer lah. Jadi dia punya bass, tidak tahu kalau okey, tapi based on the review ini memang okey lah, sebab ini one of the best budget budget speaker di market. Dan kalau kita mau cakap pasal spek, ini ialah 2.0 system dan dia punya peak power ialah 8.8 watts. Itu lagi yang setting yang tadi recording saya tidak audio ialah ini kita punya mousepad. Jadi ini mousepad yang saya cari zaman yang ngam untuk itu setup saya. Ini kamu tidak perlu beli pun boleh juga, tapi untuk setup memang perlu ada inilah ini benda untuk kita punya mouse kan. Jadi ini kamu boleh pilih lah mana-mana kamu punya design, tidak semestinya kamu ambil yang ini. Tapi ini saya suka design dia lah, that's why saya beli ini. Jadi sekarang saya tinggal mau kasih setup lagi itu saya punya PC. Kabel-kabel belum lagi saya connect semua. Nanti saya sudah connect, saya kasih setup saya punya monitor, mouse, keyboard, semua tu dan semua speaker, dan baru kita pergi B-roll. Jadi B-roll in 1, 2, and 3.
Alright guys, jadi sekarang tibanya masa part conclusion. Sebelum tu, saya mau cakap dulu pasal budget. Jadi total spending saya untuk ini video, untuk ini setup ialah RM2,208 dan 87 sen. Jadi kita ada 8 ringgit lah, 9 ringgit lah lebih, tapi itu tidak apalah. Dan budget ini include lah dua lah, shipping dan juga voucher. Alright, jadi itu kita punya budget. Sekarang saya mau cakap dulu dan kita punya setup. Pertama kali kita punya PC. Jadi untuk PC, oke je. Semua parts bagi saya masih memang oke. Satu je parts yang bagi saya kan yang memang kurang puas hati, yaitu kita punya GPU. Sebab kalau kamu tengok tadi masa yang kita main game, terutamanya Cyberpunk dan juga Horizon, itu dua-dua kan game AAA. Jadi ini GPU memang struggle. Dia struggle, biarpun in 1080p memang struggle, tapi yang Cyberpunk boleh terima juga saya kasih set pergi ultra set, high setting. Tapi untuk yang Horizon dia boleh medium je untuk yang playable FPS 40 ke 50 begitu. Jadi kalau kamu mau main game yang latest punya, maybe in the future, ini kan memang akan struggle. Sekarang pun ada sudah game yang ini kan tidak boleh support. Contohnya yang Indiana Jones. Kalau kamu mau guna ini GPU, memang kamu ada limited sedikit untuk main game. Kalau kamu fokus only for e-sport game macam Valorant, CSGO, ini GPU memang tidak masalah. Jadi kalau kamu ada budget sedikit, GPU yang saya akan recommend kamu upgrade lah ya, yang ada high sedikit performance. Dan juga storage. Storage memang 512 GB untuk tahun 2025 memang cukup makan. Sebab tadi saya dapat install 4 game je. 3 game. 4 tu kalau memang betul habis sudah storage. Jadi dua kamu. Kalau kamu mau copy ini punya PC yang saya buat ni, 2 aja upgrade yang saya suggest lah. Itu GPU dan juga kamu punya storage. Selain daripada itu semua oke. Bagi saya memang for the price untuk dapat ni PC, cantik lagi casing, GPU casing, senang membuat. Dia punya motherboard pun boleh upgrade ke Ryzen 9 5900X ataupun 5800 X3D Ryzen 7 tu, dan kamu boleh kasih combo dengan GPU yang lagi power. Nanti saya kasih list juga lah, listing harga-harga untuk PC di sini dan juga harga listing untuk kita punya peripherals. Jadi next saya mau cerita dengan kita punya monitor. Jadi yang kita punya monitor ni yang Aiwa oke juga lah. Memang saya expect apa yang saya dapat dari harga dan juga semualah dari yang dia punya specs. Dan oke juga lah, dia punya bezel pun slim, dia punya color pun oke. Tapi bagi saya perasan dia punya color ada pudar sedikit. Sebab setiap boleh jual lah kasih salah ini monitor. Sebab kan saya guna personal monitor, saya guna OLED. Kalau kamu guna OLED dan terus ke panel lain, contohnya IPS ataupun VM, memang kamu akan perasan tu color pudar. Sebab OLED punya color memang nampak cantik. Tapi kalau kamu dalam game, dah juga kamu perasan tu kan. Dah juga kamu perasan tu color pudar kalau kamu immerse sama tu game. Jadi tiada juga masalah tu color. Cuma satu je yang saya suka pasal ini monitor. Dia design dia oke, tapi design dia punya ports. Kalau kamu tengok di sini, dia punya ports yang saya punya ni ter-expose. Kamu boleh nampak dia punya kabel. Kalau kamu ni seseorang yang suka kabel management, ini sangat-sangat red flag. So, kamu boleh nampak itu kabel. Terutamanya kabel, kalau dia punya kabel tu kan post dia memang yang panjang macam saya punya. Jadi ini jelah kekurangan ni monitor. Jadi kalau kamu tidak suka tu, boleh kamu pilih monitor lain lah. Tapi overall ini monitor memang saya kasih 9 out of 10. Memang for the price, for the size, dia punya semualah quality apa yang kamu dapat memang dikira oke juga. Okay, next saya mau cerita dengan kita punya mouse. Jadi mouse senang je. Kalau kamu mau mouse yang murah, ini mouse kamu beli. Memang saya suggest 100% kamu beli ni. Tengoklah, sebab tengok, kamu dapat mouse yang lightweight, yang tri-mode, boleh connect Bluetooth, wire ataupun dia ada include dongle. Lepas tu DPI dia pun tinggi, tapi dia punya DPI punya button di bawah, yang sikit. Dan kamu dapat aksesori yang bagus, yang memang usable, iaitu dia punya docking charging. Bagi saya ini sangat-sangat steal. For the price yang apa kamu dapat, memang bagus lah. Not to mention dia punya docking pun boleh kontrol RGB, tapi tidak banyak lah. Next kita punya keyboard. Jadi keyboard ni oke juga lah. Oke juga, tapi kalau saya beza dan saya punya keyboard sekarang yang Aula ni, dia kurang sikit in terms of click, dia punya clickness tidak berapa satisfying. Sebab dia punya disebabkan ini juga dia punya switches tidak berapa yang yang talky feeling. Tapi for the price memang oke. Tapi ada beberapa faktor lah yang saya berapa suka dengan ini keyboard. Yang pertama ialah dia punya
lack of button. Yes, of course ini 60%. Memanglah kamu kalau mau beli kamu tahu memang kamu akan less dapat apa itu button. Tapi saya tadi masa saya setting ini PC balik-balik saya terlupa ya tidak yang apa itu nama dah yang arrow key itu. Jadi itu yang kamu perlu ingat lah. Dia punya function key pun yang di atas tu yang F1, F2, F3 itu tiada. Jadi perlu kamu itulah 60% ada untuk orang untuk 60% ada yang tidak. Tapi for me memang setiap berapa suka lah ini size. Tapi size keyboard itu diri sendirilah kamu suka ataupun tidak. Bagi saya tidak berapa lah untuk ini size. Tapi selain daripada itu ini keyboard punya respon memang padu. Tadi saya main apa itu? Saya main Cyberpunk. Saya try lah test dia punya apa? Dia punya respon. Saya tekan sikit pun kan sikit je dia punya button itu kereta boleh bergerak sudah. Jadi ini memang dia punya apalah dia punya teknologi memang bagus lah sebab dia guna kan yang di awal-awal saya cakap tuh saya lupa sudah apa tuh. Ini dia punya teknologi. Jadi kalau kamu ni play e-sport yang kamu mau memang respons yang baik, yang laju, memang ini keyboard saya recommend lah untuk itu player e-sport game. Tapi untuk dia punya app pula ataupun software, dia tidak app. Kalau untuk kamu kasih ganti dia punya binding ataupun untuk apa dia punya response time, semua itulah yang dia punya setting. Dia bukan kamu tidak boleh install dia punya app. Semua itu kena kontrol di browser. Jadi kamu perlu klik itu link ini adalah company yang FGG ini. Sana baru kamu boleh kasih setting kamu punya keyboard kamu lah. Kamu tidak app untuk ini keyboard. Jadi itu tidak berpasukan lah. Sebab kalau saya malas macam mau pergi search lagi di Google. Kalau saya terus semua ada tuh app bisa punya desktop. Kalau saya mau ganti button gitu ataupun semua setting, semua tekan dan senang. Jadi ini memang ada extra step tapi for the price susah juga kamu mau komplain lah. Sebab ada juga keyboard sana yang harga yang mahal tapi tidak app ataupun software macam yang ini kasih. Okay, selain itu jualan ni keyboard, GP design pun lah bagi saya memang nampak macam premium. Ada lagi dia punya strap tapi itu strap tu tidak juga function, only for aesthetic. Dia punya kabel yang include pula braided, jadi lah. Jadi next kita punya speaker. Jadi speaker yang ini nih, yang speaker yang saya guna nih, yang kreatif memang lah. Banyak orang cap setari dengar pun sangat-sangat for the price and dia punya size, dia deliver itu sound memang betul clear. Tapi ada satu saja lah yang kekurangannya, yaitu dia punya bass. Sebab di bass dia pun kalau di belakang dia tuh ada dia punya macam yang bass untuk bass dia kan. Jadi yang ini modelnya memang ketara lah yang paling low punya sebab dia punya bass. Sebab ini ada variant yang ada subwoofer. Ini tiada, jadi kalau masa kamu main lagu memang ada kurang bass. Tapi dia punya sound memang clear. Tapi itu je lah, clear pun kamu mesti kasih set itu volume di Windows up to 50% yang baru kamu macam boleh dengar lah. Kalau below that, dia macam ada kurang sikit dia punya sound. Dan kamu boleh juga kontrol RGB di ni speaker. Tapi ada dia punya RGB memang limited lah, tidak berapa banyak. Ada button dia di sana tapi dia bukan macam yang boleh custom habis-habis. And lastly, kita punya mousepad. Jadi mousepad tidak apa-apa juga, mousepad dia besar, dia cantik, warna putih dan hitam. Tapi kalau kamu suka, kamu boleh beli. Jadi itu je untuk video pada hari ini. Jadi kalau kamu ada apa-apa macam suggestion ataupun komen tentang punya setup ni, ada yang mungkin kamu nampak macam kurang ataupun ada yang kamu merasa ada lagi komponen yang lebih baik banding apa yang sebelah sini, boleh kamu komen jadi bawah. Dan kalau kamu suka ini video, kamu boleh like, share dan juga komen semua tu. Dan kalau kamu berminat dengan konten-konten macam ni, saya ada banyak lagi kamu boleh tengok di channel saya. Tapi kalau kamu suka ini konten, kamu boleh subscribe lah sebab memang saya akan buat konten macam ni in the future. Jadi thank you for watching and jumpa kamu di next video. Bye, pelan-pelan kamu.